الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نبينا محمد المرسلين آمين. اللهم علمنا بالعلم وزدنا بالحلم وكن مجدد منا بالعلم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Selanjutnya masakan hubbud dunya qalba 'abdin illa tawaqa minha bisalas. Syughlin la yanfa'ina wa fakrin la yudrik ghina wa 'amalun la yanalu. Inna dunya wal akhirata rabatan wa matlubatan. Fatalabul akhirata tadrubud dunya hatta yastawfi rizqah. Fatalabud dunya tadrubul akhirah hatta yakhudul maut bi'unuki. Selanjutnya masih di dalam pembahasan tentang perkara nasihat Habib bin Haddad terkait cinta pada dunia. Ini sampai akhir dalam kitab ini menceritakan semua perkara cinta dunia. Karena cinta dunia tersebut sebagaimana dikatakan Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu sumber dari segala kejelekan, segala kemaksiatan, segala kebinasaan. Perkaranya adalah cinta dunia. Maka malas ibadah itu faktor karena mikirin dunia. Malas sholat, malas taat, badan lelah. Karena apa? Mikirin dunia. Siangnya sudah kerja mikirin dunia. Malas hadir dalam majelis sama. Akibat apa? Siangnya mencari dunia. Sehingga siang malam pagi sore kita dilelahkan sama dunia. Akhirnya karena terlalu besar cinta pada dunia, malas taat sama Allah, malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa lelah, capek. Capek untuk apa? Ketika dia ajak salat, capek nian. Ketika ajak berbuat baik, lelah nian. Ketika ajak mengaji dan lain sebagainya, pasti malas nian. Itulah akibatnya bagi manusia yang telah cinta mengakar di dalam dirinya. Wa amalun la yunal muntaha, dan selalu senantiasa otaknya berandai-andai yang tidak ada akhirnya. Angan-angan terus menerus, panjang terus angan-angannya. Ketika dia berandai-andai tersebut, andaikan aku punya uang sekian, aku akan buat sekian, akan sekian, terus menerus itu yang menghantui di dalam dirinya, tidak akan pernah habis. Inna dunya wal akhirat talabatan wal matlubatan. Wa talibul akhirat tadrubul dunya hatta yastawfi rizqah. Wa talibud dunya tadrubul akhirah hatta yakhudal maut bi'unuki. Kemudian dunia dan akhirat tersebut sama-sama ada dua yang menuntutnya. Ada yang dua orang yang mencarinya. Talibul akhirah, siapa orang yang mencari akhirat, maka dunia akan menuntutnya. Dunia akan mencarinya. Siapa orang yang mencari akhirat, dunia akan datang samanya. Dunia akan mengejarnya. Hatta yastafi rizqah, sehingga dunia tersebut mencukupin rizkinya. Kenapa? Dia mendahulukan akhirat. Ketika mendahulukan akhirat, maka dunia akan datang kepadanya. Wa talibud dunya tadrubul akhirah. Namun bagi orang yang mencari dunia, dia akan dituntut oleh akhirat. Hatta ya'khudal maut bi'unuki, sampai datangnya kematian yang mencekik lehernya. Ini akan dicari terus, akan dituntut terus menerus. Siapa orang yang mencari akhirat, dunia akan menghantuinya, dunia akan mendatanginya. Begitu sebaliknya, siapa orang yang mencari dunia terus menerus, maka akhirat akan mendatanginya. Akhirat akan menuntutnya, akhirat akan menghantui hidupnya terus menerus. Sampai kapan? Sampai yang namanya kematian mencekik lehernya. Ala wa inna sa'id man asara baqiyah yadumu na'imuha ala faniyah la yanfad hadabuha. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih mengutamakan akhiratnya
ketimbang yang namanya dunia. Karena apa? Karena orang yang mendahulukan akhiratnya akan kekal kebahagiaannya, akan senang akhiratnya, ketimbang dia mendahulukan dunianya, yang mana dunia tersebut tidak akan pernah berakhir kesusahannya. Coba bayangkan, kita udah berapa tahun hidup di atas dunia, sudah pernah merasakan senang nggak apa yang kita cari dari dunia? Selalu setiap hari galau, selalu setiap hari bosan, selalu setiap hari jenuh, ibadah semakin hari semakin berkurang, iman semakin hari semakin merosot. Dengan dunia apa yang sudah kita capai, dengan dunia yang sudah kita cari, sudahkah dunia itu membuat kita senang? Sudahkah dunia membahagiakan kita? Yang setiap hari kita pikirkan, yang setiap hari kita khawatirkan, yang setiap hari menghantui kita, sudahkah dia membuat kita bahagia? Maka dari hal yang demikian sudah jelas bahwasanya apa yang kita kedepankan, dunia ketimbang akhirat, itulah yang ada. Apa? La yanfaq adabuha, siksanya tidak akan pernah habis, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika manusia mendahulukan hidupnya cari dunia, cari dunia, cari dunia, sampai mati gak akan pernah bahagia, dan tidak akan pernah yang dia merasakan damai, merasakan tenang, merasakan bahagia ketika yang sudah ada di tangannya ini. Dunia sudah di genggamannya, dunia sudah dia peroleh dan lain sebagainya. Apakah setelah dia memperoleh dunia tersebut dia akan bahagia? Tidak, malah kurang, malah takut, malah cemas, malah khawatir dan lain sebagainya. Inilah manusia. Maka dengan hal yang demikian kata Nabi, ala wa inna sa'id man asra baqiyah yaitu muna'imuha. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mendahulukan akhirat ketimbang hidup dunia. Karena ketika orang mendahulukan hidupnya untuk akhirat, yaitu muna'imuha, dia pasti bahagia, pasti senang, pasti tenang, pasti damai. Dimanapun sifat yang agama, di dalam majlis pasti tenang, di dalam masjid pasti tenang, di perkumpulan baik pasti damai. Kenapa? Dia mencari, benar-benar mencari akhirat. Dia datang majlis untuk cari akhirat, dia datang masjid untuk mencari akhirat, dia melakukan hal baik, bersedekah untuk mencari akhirat. Namun bagi orang yang hanya di dalam dunianya tersebut, dia mencari dunia, di masjid, di rumah Allah gak tenang, di majlis gelisah, di tempat-tempat baik pasti susah, pikirannya gak ada di situ. Kenapa? Dunianya dibawa di dalam hati, sudah mengakar terlalu parah. Ini adalah penyakit kronis yang sudah parah. Penyakit ini manusia banyak gak paham, manusia banyak gak ngerasa bahwasanya seolah-olah dia bahwasanya dia gak cinta dunia, dia sifatnya wara, dia sifatnya itu hati-hati, dia sifatnya zuhud dan lain sebagainya. Padahal yang namanya dunia sudah besar di dalam hatinya. Oleh karenanya, wa qaddama lima yuqaddam ali, orang yang pintar itu, yang bahagia itu, dia akan selalu mendahulukan perkara akhirat di atas dunia. Mimma wal anfiyadi, dengan apa bentuk dia mendahulukan akhirat tersebut? Apa yang ada di tangannya, apa yang dia bisa, dia akan infakkan di jalan Allah untuk urusan akhirat. Dia punya tenaga, dia berikan tenaganya untuk ibadah. Dia punya harta, dia berikan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya ilmu, dia sebarkan ilmunya untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang namanya mengedepankan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Bagaimana tanpa orang tersebut mendahulukan akhirat ketimbang dunia? Apa yang ia miliki dari apapun kenikmatan yang Allah berikan, mau kenikmatan sehat, mau kenikmatan akal, mau nikmat harta benda dan lain sebagainya, selalu dia keluarkan untuk Allah dan Rasulnya. Qabla an yukhallifahu liman yas'ab bi'infaqi. Sebelum apa? Sebelum ia tinggalkan dunia yang panah ini, sebelum dia tinggalkan dunia yang tidak ada arti ini. Bagi siapa yang akan memberikan dunia sebelum ia tinggalkan dunia, ataupun dunia yang akan meninggalkan dia? Liman yas'ad bi'infaqi, bagi orang yang merasa senang ketika dia menginfakkan ilmu yang ia miliki, ketika ia infakkan harta yang ia miliki, ketika ia infakkan tenaga untuk agama Allah, ketika dia infakkan apa yang ia ada, yang diberikan rezeki oleh Allah kepadanya. Pasti ketika dia menginfakkan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia rasakan di dalam diri yang tersebut. Apa yang dia lakukan, dia baca Quran, dia senang, dia hadir majlis, dia senang, dia bersedekah, dia senang. Tapi kalau orang yang di dalam hatinya
Sudah terbiasa dunia lebih besar, ketika dia hadir majlis susah hatinya. Ketika duitnya kurang sedikit disedekah, dia sedekah, payah mulai pening palanya, duit lagi, sedekah lagi, gelisah langsung hatinya. Ketika yang namanya diajak baca Quran, ngantuk biji matanya. Ini menunjukkan akan apa? Tunjuk tampak bahwasanya hati-hati dunia sudah besar di dalam hati. Suruh dalam hal yang apapun kebaikan, pura-pura aja mau datang, karena malu, karena gengsi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan akan apa? Cinta dunia sudah besar di dalam hati. Oleh karenanya, waqad sakya huwa bi jam'ihi wa ihtikarihi. Nabi bilang telah binasa. Dunia sudah binasa. Jangan pikir bahwasanya nanti akhirat kita akan masuk surga. Surga itu ada di atas dunia sebelum nanti di akhirat. Itu hanya peraplikasian akan di mana kita di akhirat nanti, bagaimana di dunia. Jangan bilang bahwasanya kita nanti di dunia males-males, di dunia maksiat, dunia cari dunia, habisnya lupa Allah, nanti mati masuk ke dalam surga. Ya surga-surgaan, surga main-mainan. Karena apapun yang kau buat di atas dunia ini, inilah gambaran besok kau bagaimana nanti di akhirat. Karena di dunia adalah darul aman, laisa darul jaza. Dunia ini tempatnya kita beramal, tempatnya kita berbuat, bukan tempatnya panen, bukan tempatnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang kita lakukan. Andaikan dunia ini darul jaza, tempat kita dibalas oleh Allah, kejahatan dibalas langsung sama Allah kejahatan, kebaikan dibalas langsung kebaikan, tidak akan ada surga dan neraka di atas langit sana, di atas yang nama ciptaan Allah di sana. Tidak akan ada itu, hal semua itu tidak akan terjadi. Karena di sini boleh kau buat jahat, boleh kau buat maksiat, boleh kau nipu, boleh kau bohong, boleh kau tidak sholat, boleh. Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti azabnya kapan? Setelah kau hatta zurtumul, kau akan tampak itu semua. Sampai setelah datangnya kematian, kau masuk ke dalam kuburan, baru kau sadar apa yang kau buat hari ini. Karena disinilah tempatnya kita akan dibalas oleh Allah. Setelah hidup di atas dunia selesai, kita akan tampak semua. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau semua itu yang kau buat baik, kau akan dapat kebaikan itu. Kalau kau buat kejahatan, kau akan dapat kejahatan tersebut. Siapa yang nanam, dia pasti akan memanen. Siapa berbuat, dia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi oleh karenanya, waqad sakiyah wa bi jam'ihi wa ihtikari, maka binasalah orang yang selalu senantiasa mengumpulin harta dan menyimpannya. Kumpul-kumpul simpan, kumpul-kumpul simpan, gak disedekahkan, gak dibelanjakan di jalan Allah, takut habis, takut hilang, takut ini dan lain sebagainya. Ingat nanti suatu masa uang yang kau kumpulkan tidak kau zakati, tidak kau sedekahi, tidak kau jajani di jalan Allah Subhanahu wa taala, duit itulah yang akan mendatangkan malapetaka di dalam kehidupanmu. Allah akan datangkan bala tentara yang tidak kasat mata. Bisa Allah datangkan angin puting beliung, hancur itu harta, rumah dan lain sebagainya. Bisa yang lebih gak enak lagi, Allah datangin di dalam tubuh kita atau di antara keluarga kita suatu penyakit yang menggerogotin semua harta tersebut. Karena apa? Harta tersebut tidak suci, harta tersebut tidak bersih, karena tidak ada jalan Allah di dalamnya, tidak ada zakat di dalamnya, tidak ada sedekah di dalamnya. Maka harta tersebutlah akan digerogotin oleh penyakit tersebut, dikit demi sedikit habis untuk berobat lagi, kesana kesini berobat lagi, kesana kesini berobat lagi, sampai akhirnya jual harta yang sudah diinvestkan, jual kendaraan yang sudah dibeli dan lain sebagainya. Penyakit tidak kunjung sembuh, sampai semuanya habis, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit cuma, sampai harta semua, kekayaan semua habis. Barulah datang yang namanya Israel, cabut mati dalam keadaan naudzubillah su'ul kha. Kenapa? Itu tadi, di situ ada rezeki orang lain, di situ ada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau orang itu senang dengan agama, senang dengan Allah dan Rasulnya, mengedepankan akhirat, apa yang dia lakukan dari kebaikan, setelah dia lakukan atau sebelum dia lakukan,
Pertama, sebelum dia lakukan, gelisah hatinya, belum melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan, akan merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam hatinya. Namun bagi orang yang merasa bahwasanya mendahulukan dunia terhadap akhirat, pasti susah hatinya. Sebelum melakukan tenang, setelah melakukan atau hendak melakukan susah hatinya, pikir wah kurang nanti ini, habis ini dan lain sebagainya. Khawatir mulai datang setan merasukin di dalam jiwanya, sehingga awalnya niat mau sedekah banyak, akhirnya sedekahnya 10.000 saja. Inilah menunjukkan bahwasanya apa? Waqad syakiyahu bi jam'ihi wa ihtikari. Telah sungguh-sungguh dia binasa dengan adanya mengumpulkan harta dan menyimpannya. Maka hinalah manusia, susah, lemah di dalam dunia ini seorang hamba ketika selalu memikirkan dunia. Dia cari-cari gak dapat. Wa idza syika fala tanqas. Apabila dia hitung-hitung, dah kumpul ini duit ini, harta gak kumpul ini. Wa qala alaihi salatu wassalam az-zahada fid dunya turihul qalb wal badan wa raghaba fid dunya tukthir ham wal huzn wa batala tashki gal. Nabi katakan zuhud itu adalah suatu ungkapan ibarat merasa cukup apa yang ada. Zuhud itu merasa cukup apa yang ada dan tidak mencari lebih daripada ada apa yang ada. Dan besok nggak mikir lagi mau makan apa dan lain sebagainya. Itu namanya zuhud. Tapi kalau seandainya hari ini yang sudah ada masih kurang, belum lagi dimakan barang ini, belum lagi habis ini barang, sudah mikir besok mau makan apa. Nah ini namanya hubbudun. Nah, namun kalau yang namanya zuhud tersebut adalah ketika yang namanya apa yang ada di hadapannya dia syukurin dan tidak mencari yang lebih. Dan di esok harinya tidak memikirkan lagi apa yang akan dia makan dan apa yang akan dia lakukan. Maka bagi orang yang zuhud di atas dunia tersebut, turihul qalb wal badan, akan tenang, hatinya tenang dan badannya pasti damai. Dan akan merasa lelah dan bakalan capek. Manusia yang cari dunia itu pura-pura aja itu kuat, padahal sudah lelah semua itu. Sudah bosan. Badannya kalau bisa ngomong-ngomong, "Oi manusia, jadilah kau pakai aku untuk apa? Kau siksa nanti di akhirat. Jadilah manusia, menyesal aku masuk ke dalam dirimu. Kenapa? Andaikan aku bukan engkau, niscaya pasti badanku dan jasadku sudah diselamatkan untuk apa? Terhindar dari api neraka." Tapi orang yang selalu mencari dunia tersebut, jasadnya lelah. Siang, malam, pagi, sore, jasadnya diajak kerja dan berpikir untuk apa? Mencari hal yang hina, mencari hal yang sepele. Apakah kita tidak boleh mencari dunia? Boleh, dianjurkan. Bahkan Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di atas dunia. Namun apakah Allah perintahkan mencari dunia tersebut untuk kita kuasai, untuk kita habiskan waktu kita untuk mencarinya, sehingga kita melupakan semua tugas kita dan kewajiban kita kepada Allah? Tidak. Dunia tersebut sebagai fasilitas untuk kita menambah amal, mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai ridhonya. Ini adalah fasilitas Allah di atas dunia ini yang Allah berikan kepada kita, bukan menyebabkan kita lupa kepada Sang Pencipta, bukan kita lupa kepada yang memberikan rizki dan kenikmatan dan rizki di antara sehingga kita bisa kerja, bisa dan lain sebagainya. Allah terlebih dahulu memberikan kesehatan kepada jasadmu. Allah telah berikan kesehatan kepada akalmu. Bukan kau bisa bekerja sana, bisa bekerja sini. Kalau tidak Allah berikan kesehatan, kau tidak bisa kemana-mana. Maka dengan hal yang demikian, dengan berkat rizki sehat Allah, kau bisa bekerja, kau bisa menggapai apa yang kau mau. Namun jangan pernah lupa bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau untuk kau manfaatkan dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Oleh karenanya siapa orang zuhud di atas dunia, hatinya pasti damai, badannya tidak akan capek. Warahmah fid dunya, bagi orang yang cinta dunia, tuksir ham wal hazan, pasti banyak galaunya, pasti banyak gelisahnya dan susahnya. Wal batala, dan perbuatannya pasti sia-sia. Semua pasti sia-sia. Tuksil qalb, dan akan menyebabkan apa? Hati semakin keras, gak mau nasihat pasti. Semuanya sudahlah,
yang senang-senang aku, yang susah-susah aku, dan lain sebagainya. Diajak kebaikan dan lain sebagainya, belum nantilah. Ini terus menerus. Kenapa? Hatinya sudah keras. Inna nur idza dakhala al-qalb insyarah lahu wal fasah. Sesungguhnya Nabi bilang, kalau cahaya sudah masuk ke dalam hati, hati akan menjadi lapang. Wal fasah, menjadi luas hatinya. Qil fahal lidzalika min alamah. Maka ditanya pada Nabi, apakah ada tanda-tanda kalau cahaya itu masuk ke dalam hati, wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, at-tajafi an daril ghurur wa inaba ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Tandanya ada, kata Nabi. Apa? Dia mulai sedikit demi sedikit menjauhin dirinya perkara dunia. Sudah enggak sibuk lagi dengan urusan apa yang namanya fudul. Tahu fudul? Tahu fudul enggak? Fudul itu kepengen tahu. Apa? Kepo, bahasa keren sekarang ini. Yang tidak harus dia ketahui, dia kepengen cari-cari tahu. Itu namanya kepo, fudul. Yang gak penting bagi dirinya untuk dia pelajari, untuk dia ketahui masalah kecil pun kepengen tahu. Lihat hidung orang itu kok kotak ya, harusnya bulat, kepengen tahu juga kenapa hidung ente kotak, atau rambutnya ente kenapa abu-abu dan lain sebagainya. Ini namanya fudul. Tahu fudul? Al-fudul qatalal ajuz, karena kepo nenek-nenek dan kakek-kakek tumbur mobil karena kepengen tak? Itu tadi akibatnya. Sudah gemetar-gemetar, ada apa di ujung sana? Seperti di Jambi ataupun di Indonesia umumnya, kalau ada orang tumburan dan lain sebagainya, yang bantu gak ada, yang yatim banyak. Inilah akibatnya. Fudul namanya, kepo. Apapun terjadi insiden apapun di Indonesia ini, jangankan yang namanya insiden, lihat jembatan baru aja rame nongkrong di situ, menunjukkan akan keponya dia terhadap urusan dunia. Maka dari hal yang demikian, orang yang benar-benar hatinya telah dipenuhi dengan cahaya, atau cahaya itu sudah mulai masuk ke dalam hatinya, sedikit demi sedikit dirinya sudah mengulangi urusan dunia, sudah meninggalkan perkara yang menipu. Wal inaba ila daril khulud, kemudian dia sedikit terus menerus menggapai yang namanya setiap saat dan setiap waktu untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah tersebut dengan melakukan salat, dengan membaca Quran, dengan berzikir, dengan meninggalkan nafsu setannya dan pikiran jeleknya dan lain sebagainya. Ini namanya inabah. Oleh karenanya jangan kita bilang, ayat Allah mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini adalah ayat nanti di akhirat. Tidak, itu adalah ayat ketika kita di atas dunia. Kalau memang nafsu jiwanya kita itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah, maka Allah panggil di saat seluruh manusia dalam keadaan lalai tidur, di dalam saat tatkala manusia berlomba-lomba tamak dan rakus mencari dunia di siang hari, tatkala itu dia sholat duha. Tatkala manusia yang namanya seluruhnya lupa kepada Allah dengan permainan dan sendah guraunya, dengan tidur lelapnya, dia bangun menghadap Allah. Ini namanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pasti dia akan ringan anggota tubuhnya untuk selalu melakukan ibadah di atas dunia. Adapun di akhirat itu adalah darul jaza, tempat kita dibalas, bukan kita lagi untuk mendapatkan ibadah, mau sholat, mau ini dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah katakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya Allah, andaikan kau berikan aku dispensasi waktu sesaat saja setelah mati, manusia kepengen hidup lagi, untuk apa? Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh setelah mati. Ini ayat Allah yang katakan. Ini perkataan Allah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan malaikat, tapi Tuhan yang menciptakan kita mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kau berikan aku sesaat saja hidup di atas dunia lagi, berikan aku kesempatan, aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang saleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Namun kalau ajal sudah tiba, tidak ada lagi dispensasi untuk hidup balik, hidup lagi, mati suri, mati apa dan lain sebagainya. Tidak ada. Kalau mati, matilah. Coba kita lihat keluarga kita, nenek kita, datuk kita, mbak kita, siapapun keluarga kita yang sudah mati, ada balik lagi.
Kalau ada balik lagi ngantuk namanya itu. Dosa kawan itu. Gak ada yang balik lagi. Terus berjalan menuju alam akhirat, tempat di mana mereka harus dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka kembali kepada Allah sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Gak ada lagi satupun dari keluarga kita yang sudah mati dapat kembali lagi ke atas dunia ini. Maka dari hal yang demikian, kalaulah diizinkan oleh Allah untuk hidup sekali lagi di atas dunia, lebih parah, bukan lebih baik, lebih parah dan lebih berus lagi dia hidup di atas dunia. Kenapa? Sekali aja dia nggak sukses, apalagi dua kali. Bukannya Allah berikan dispensasi itu sehari 2 hari. Berapa tahun sekarang kita sudah hidup? Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun. Sudah berkali-kali Allah berikan nasihat kepada manusia, dikasih sakit, dikasih sesak napas, dikasih loyo dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu ingatan Allah, peringatan Allah. Mata sudah rabun, gigi sudah empuk, rambut sudah putih, kulit sudah keriput. Itu merupakan peringatan Allah. Sadar hei manusia, bahwasanya kau tidak lagi, giliranmu sudah datang. Ini merupakan apa? Nasihat Allah. Namun manusia selalu mengabaikan akan nasihat, bilang bahwasanya Allah tidak mengasih nasihat, Allah tidak memberikan kesempatan, Allah enggak memberikan peringatan. Hasya lillah. Tak demikian, Allah sudah kasih berkali-kali, Allah kasih kita peringatan. Namun manusia tidak menyadari akan nasihat Allah Subhanahu wa taala. Ulama Allah dah datang, Rasul Allah dah datang, kiai sudah datang, ustaz sudah datang, semua memberikan nasihat akan apa pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa boleh buat, manusia lebih cinta kepada dunianya ketimbang kepada Tuhannya. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Dan tanda orang tersebut bahwasanya sudah mulai cahaya itu masuk ke dalam hatinya dan lapang dadanya, dia sudah mulai membenahkan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk kematian sebelum tiba waktunya. Wa Allah ila Musa, ya Musa, idza ahbabtu abdi zawaitu anhu dunya wa hakada af'al bi ahbabi. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan fakul zanbun ujilat uqubatuh wa idza ra'aital fajr muqbilan bakul marhaban bi syi'aris salihin. Di dalam suatu hadis qudsi Allah berkata kepada Nabi Allah Musa, Allah memberikan wahyu kepada Musa, ya Musa, apabila aku cinta kepada hamba, maka aku akan jauhkan dia dari dunia, wahai Musa. Apabila aku sudah cinta kepada hambaku, akan aku jauhkan dia dari dunia. Wa hakadha af'al bi ahbabi, begitulah aku perbuat kepada hamba-hamba yang aku cintai, wahai Musa. Jadi Allah jauhin para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari urusan apa? Urusan dunia. Tidak pernah Allah sibukkan mereka untuk memikirkan dunia. Besok makan apa ya? Besok ngapain ya? Dan lain sebagainya. Kenapa? Sudah Allah kosongkan di dalam hati mereka perkara dunia. Yang ada di dalam hati mereka adalah apa? Cinta kepada Allah. Kenapa? Karena mereka cinta kepada Allah sehingga wajar Allah pun mencintai mereka. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan fakul. Wahai Musa, apabila ada orang kaya datang, sampaikan zanbun ujilat uqubatuh. Dosa sudah melingkari di leher engkau. Apabila ada orang kaya datang kepada engkau Musa, sampaikan zanbun ujilat uqubatuh. Dosa sudah melingkar ke leher engkau yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aital faqr muqbilan faqul marhaban bi syi'aris salihin. Dan apabila ada orang miskin datang kepada engkau wahai Musa, sampaikan kepada orang miskin tersebut, selamat datang adalah para penghuni surga, apa namanya, bi syi'aris salihin, tanda-tanda orang-orang soleh. Tanda-tanda orang soleh tersebut tidak pernah melihat bahwasanya dunia itu enak. Tanda-tanda orang soleh tersebut apabila dunia sudah tidak lagi dia sibukkan dan lain sebagainya. Marhaban bi syi'aris salihin, tanda orang soleh tersebut jauh dari dunia. Wa ahallahu ila Daud, ya Daud, man asara huda, man asara hawa dunya ala lazzatil akhirah faqad istamsaka bil urwatillah allati la withaqalah, wa man asara hawahu akhirah ala ladzatid dunya faqad istamsaka bil urwatil usqa allati lan fisama laha. Allah mengatakan kepada Daud, wahai Daud, siapa orang yang mengikuti hawa nafsu dunianya atas lezatnya akhirat,
maka dia telah berpegang teguh kepada sesuatu tali kekang yang tidak kuat, yang tidak kokoh. Wa man asra hawa akhiratah ala lazati dunia, siapa orang yang lebih mengedepankan nafsunya, kepengen untuk akhiratnya, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa allati lan fisama laha. Dia telah berpegang teguh kepada tali kekang yang abadi, tidak akan pernah terputus dan terpisah dari dirinya sampai dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecerdasan di dalam akal kita dan memasukkan cahaya iman di dalam hati kita, sehingga dunia bukan semata-mata tujuan kita. Allah jadikan dunia sebagai ladang akhiratnya kita, dunia sebagai fasilitas kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia meliputi diri kita sehingga membuat bungkuk tulang punggungnya kita untuk tidak mau sujud kepada Allah, sampai membungkuk tulang punggungnya kita masih dililit dengan kehidupan dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan di dalam beribadah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kesabaran yang kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam meninggalkan segala nafsu setannya kita, di dalam meninggalkan kebodohan kita, di dalam meninggalkan kedurhakaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesabaran, berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa hati ini terpaut kepada Allah, terpaut kepada akhirat, terpaut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu gemar di dalam hati untuk selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, dan meningkatkan yang namanya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita semua ini adalah tergolong hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang mendapatkan naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, mendapatkan naungan Nabi Muhammad, dan besok di akhirat mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad. Semoga kita semua selalu dipandang oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Kalau tidak Nabi Muhammad perhatikan kita, Nabi Muhammad tidak melihat kita, Nabi Muhammad tidak sayang kepada kita, niscaya kita semua akan binasa. Kita semua masih dapat beribadah, kita semua masih bisa berbicara, kita semua masih bisa berselawat, kita masih bisa membaca Al-Quran, itu semua karena berkat Nabi Muhammad, bukan karena taatnya kita, bukan karena ibadahnya kita. Allah tidak menyiksa kita, Allah tidak mengazab kita, karena Allah memandang di sini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini ada kita bersama Nabi Muhammad. Allah pun katakan, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah mengazab manusia yang ada di tengah-tengah manusia yang berbuat dosa tersebut ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mencintai Nabi Muhammad, karena kita ingin mempelajari terkait akhlaknya Nabi Muhammad, mempelajari syariat Nabi Muhammad, semoga Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ampunin semua kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridai pada perbuatan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan langkah kita untuk tetap istiqamah di dalam melakukan kebaikan. Semoga Allah hilangkan segala keraguan di dalam hati ini untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk istiqamah melakukan kebaikan kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hindarin kita dari segala fitnah-fitnah zaman, dari fitnah-fitnah ahli zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan dari dalam dirinya kita untuk melawan nafsu setannya kita, nafsu setannya kita. Semoga Allah kalahkan, semoga nafsu jeleknya kita Allah kalahkan, sehingga kita mudah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Dan semoga segala fitnah-fitnah Allah jauhkan diri kita, dari anak dan istrinya kita, dari keluarga dan keturunannya kita. Semoga Allah memilih kita semua berkat Nabi Muhammad,
Berkat Nabi Muhammad SAW, Allah pilih kita adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung nanti di akhirat. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan Allah di dunia dan mendapatkan kebaikan Allah pula nanti di akhirat, dan bersama Nabi Muhammad di dalam surga Allah yang tidak pernah habis kenikmatannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita senantiasa rasa harapan yang besar kepada Allah untuk selalu mencintai Nabi Muhammad, untuk mempelajari syariat-syariat Nabi Muhammad, untuk menekuni cahaya-cahaya Nabi Muhammad, untuk selalu senantiasa mendatangi para zuriat-zuriatnya Nabi Muhammad, untuk selalu mencintai apa yang ditinggalin oleh Nabi Muhammad, untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kepada pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad, sehingga kita mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan membawa Islam, dan mati dalam membawa mahabbah kepada Nabi Muhammad, mati dalam keadaan membawa mahabbah kepada Nabi Muhammad. Dan semoga tidaklah kita keluar dari majlis malam hari ini kecuali di dalam hati kita sudah dimasukkan cahaya yang benar, cahaya yang saleh, cahaya menuju ke akhirat, cahaya yang menyebabkan kita semakin taat, cahaya yang menghilangkan segala penyakit-penyakit hati, cahaya yang menerangi lubuk hati kita, sehingga hati kita selalu mau berzikir kepada Allah, hati kita selalu berzikir kepada Rasulullah, hati kita selalu berzikir akan kenikmatan-kenikmatan Allah, dan hati kita selalu takut kepada Allah, hati kita istiqamah takut kepada Allah, hati kita selalu istiqamah takut kepada Allah. Dan semoga di dalam hati kita hanya nama Allah, semoga dalam hati kita hanya asma Allah dan tidak ada yang lain, sehingga tidak berat hati ini untuk melangkah demi melangkah di dalam menjalani apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Semoga Allah hancurkan segala berhala-berhala yang ada mengitari nafsu kita, yang mengitari jiwa kita, yang mengitari lubuk hati kita. Semoga Allah hancurkan ya Rab, hancurkan ya Rab, hancurkan semua berhala-berhala tersebut yang menyebabkan kita berat untuk ibadah, berat untuk ketaatan, berat untuk hadir majlis, berat untuk melaksanakan salat, berat untuk melaksanakan ibadah, berat untuk membaca salat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah hancurkan berhala-berhala tersebut dengan cahaya salawat yang masuk di dalam lubuk hati kita, dengan cahaya salawat yang Allah sinarin hati kita, sehingga semua hancur berhala tersebut, hanya tinggal cahaya salawat kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.